Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahikumullah. Tingginya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak sekali limpahan rahmat beserta kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan yang menjadi kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam ini agar sampai kepada kita semua, agar kita bisa menikmati yang namanya kedamaian. Karena Islam sejatinya mengajarkan kita, yakni adalah rahmatan lil alamin. Karena kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membawa kedamaian untuk seluruh umat di dunia ini. Maka hendaklah lisan kita berselawat kepada Rasulullah, kepada para sahabat, keluarganya, para tabi'in, agar kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahikumullah. Khatib berwasiat kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada para jemaah, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ikhwatal iman rahimani wa rahikumullah. Di dalam kehidupan kita ini tentu banyak rintangan, banyak cobaan, banyak godaannya. Tatkala kita mendapatkan suatu musibah, suatu bencana di dalam kehidupan kita, banyak dari keluarga kita, saudara-saudara kita, bahkan diri kita sendiri kadang kita tidak menerima apa yang telah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perjalanan hidup ini, setiap manusia pasti akan menghadapi tantangan dan ujian. Tidak mungkin tidak. Tidak ada seorang pun yang terlepas dari kesulitan, baik dalam pekerjaannya, keluarganya, maupun lingkungan sosialnya. Ketika segala sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan kita, biasanya apa? Hati kita ini dipenuhi dengan rasa kekecewaan, bahkan keputusasaan. Bahkan tidak jarang kita lihat seorang kalau putus asa, hal-hal yang negatif akan berani dia lakukan.
Namun Islam mengajarkan bagaimana caranya agar kita bisa berlapang dada terhadap apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlapang dada bukan berarti menyerah tanpa usaha, tetapi sikap menerima kenyataan dengan penuh ketenangan seraya tetap berusaha mencari jalan keluar yang terbaik. Jadi bukan kita berputus asa sehingga apa? Kita tidak menemukan jalan keluar. Berusahalah kita optimisme, karena di balik kesulitan Allah pasti memberikan kita kemudahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan yang Allah berikan kita hari ini, Allah menyediakan kita suatu kemudahan yang tidak pernah kita bayangkan. Kemudahan itu seperti apa? Maka hendaklah kita selalu ikhtiar terus menerus mencari jalan keluarnya. Nabi Musa alaihissalam adalah teladan yang baik dalam berlapang dada saat menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat beliau menerima tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam merasa berat dengan tugas yang diberikannya. Allah memberikan tugas kepada Nabi Musa untuk apa? Untuk mendakwahi Fir'aun dengan umatnya pada saat itu. Dan Nabi Musa alaihissalam itu merasa berat. Kenapa Nabi Musa alaihissalam merasa berat? Karena Fir'aun itu adalah orang tua angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana dia harus memerangi orang tua angkatnya? Dan Nabi Musa alaihissalam itu merasa berat karena menerima tugas ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam doanya beliau mengatakan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mungkin doa ini sering kita bacakan, namun kita tidak sadar ternyata ini adalah doa tatkala Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kesulitan, mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berdoa, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku untukku dan mudahkanlah segala urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka memahami perkataanku. Jadi Nabi Musa alaihissalam pada saat itu merasa berat untuk mendakwahi umatnya di bawah naungan Fir'aun pada saat itu. Namun beliau berusaha berlapang dada terhadap tugas yang Allah berikan kepadanya. Ada beberapa hal yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita agar semua ujian, cobaan, tantangan di dalam kehidupan kita bisa berlapang dada. Yang pertama, semua yang terjadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semua yang terjadi pada diri seseorang itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita pahami. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam firman-Nya, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kita harus paham, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yakni adalah selalu berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa berlapang dada.
Jadi selalu prasangka kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu baik. Apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah baik buat diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kata Allah, kita tidak mengetahui. Jadi semua yang terjadi pada diri kita itu baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu punya persepsi prasangkaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu, kita berusaha untuk menerapkan sikap prasangka baik. Kalau kita sudah berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah kita menerimanya. Akan mudah kita menerima segala bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, segala sesuatu sudah terukur. Ya, segala sesuatu sudah terukur. Tidak mungkin seseorang itu diberikan ujian di luar dari batas kemampuannya dia. Tidak mungkin. Jadi Allah mengukur kekuatannya dia. Allah mengukur kemampuan kita, sejauh mana kita mampu menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang mengatakan saya adalah orang yang paling berat ujiannya dibandingkan kalian. Tidak ada. Allah memberikan kita ujian tersebut, melainkan kita mampu untuk menjalaninya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Tidaklah kuberikan kalian ujian melainkan sesuai dengan kesanggupan kalian. Jadi tidak ada orang yang saya paling berat ujiannya. Tak ada, semuanya disesuaikan. Ya, semuanya disesuaikan sesuai dengan kemampuannya. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan, ada orang yang diuji dari kekayaannya. Banyak macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya di situ adalah disesuaikan ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, agar kita bisa berlapang dada, kesulitan sebagai penghapus dosa. Jadi ujian ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sebagai apa? Allah kirimkan kita sebagai penghapus dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Kadang-kadang kita tidak sadar apakah saya melakukan dosa atau tidak, padahal saya sudah banyak istighfar, padahal saya sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa Allah memberikan sama ujian? Bukankah dosa-dosa saya telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala saya beristighfar? Kalau seandainya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala min qalbi, penuh dari dalam hati kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Bisa jadi sekarang kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kita melakukan dosa tersebut lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ujian bentuk sebagai penghapusan dosa-dosa kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya beliau mengatakan, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghamin hatta asy-syaukati yushaquha illa kaffarallahu biha min khataaya." Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, sakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan atau kegundahan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan hal tersebut. Jadi harusnya kita bersyukur datangnya ujian, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala sedang mengirim penghapus dari dosa-dosa kita yang pernah kita kerjakan. Jangan sekarang banyak orang-orang yang mungkin mengatakan yang dilakukan itu adalah dosa kecil.
Seperti apa? Dosa riba. Dosa riba ini orang banyak menyepelekan tentang dosa riba. Bahkan sampai dia beranggap kita melakukan transaksi seperti ini tidak riba. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ini bentuk riba. Tapi karena kekurangan keilmuan kita mengatakan apa? Ini tidak riba. Allah sudah mengatakan ini riba, lantas kita berani mengatakan ini tidak riba? Dosa riba. Ya, dosa riba itu membuka 72 pintu keburukan. Dan dosa yang paling ringan, dosa riba ini, yakni setara dengan menggauli ibu kandung. Itu dosa yang paling ringan. Kan banyak anggapan orang sekarang dengan riba ini, dia bisa punya ini, punya itu, dengan ini semuanya. Ini contoh kecil saja. Banyak orang menganggap riba ini adalah dosa biasa. Bahkan ada yang mengatakan tidak berbuat dosa sama sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan apa? Ujian, cobaan di dalam kehidupan kita sebagai apa? Sebagai penghapus dosa kita. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, jadikanlah kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai apa? Sebagai ladang agar kita bisa mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menjadikan ujian di dalam kehidupan kita ini lantas kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Jangan pernah beranggapan bahwa jika Allah memberikan kita ujian, lantas Allah itu jauh dengan kita. Justru kita semakin mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Sesungguhnya dekat, lebih dekat daripada urat leher kanan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menerapkan 5 hal ini di dalam kehidupan kita, maka akan sangat mudah kita berlapang dada di dalam kehidupan kita. Semoga khutbah yang singkat ini bisa menguatkan hati kita tatkala kita menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.